Yang ini semua tentu tersebar dari ujung barat Indonesia hingga wilayah timur Nusantara. Bahkan Al-Wasliyah, perwakilan luar negeri, hadir juga dari Kuala Lumpur dan dari London. Ini merupakan suatu semangat yang luar biasa di malam hijrah kita ini. Baik, Bapak Ibu, para partisipan yang kami hormati, telunjuk jari tersuah ketam, kepitnya tinggi menanti belahan. Eloklah kita dengarkan tausiah Muharram, makna berhijrah, insya Allah akan kita dapatkan. Sudah luar biasa ini kita disiapkan oleh panitia, dan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita semua, Dr. Maskhuril Khamis, beserta seluruh pengurus Al-Jamiatul Wasliyah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu seluruh jamaah yang mengikuti program kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen 1 Muharram ada 5 poin yang dapat kita petik sebagai pelajaran, la ala sabil tahdid, bukan sebagai batasan tapi sebagai i'tibar saja. Yang pertama, bahwa yang diambil momen hijrah ketika Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab karena beliau mendapatkan surat dari Romawi yang punya kalender. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah, masing-masing mengemukakan pendapatnya. Yang satu mengatakan bagaimana kalau kalender hijrah ini kita mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat bagaimana kalau hijrah ini dimulai dari turunnya Al-Quran. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara hak dan batil. Maka yang diambil adalah momen hijrah. Maka mari kita memaknai 1 Muharram adalah momen hijrah kita. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah bukan orang pindah tahun, tapi orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa amruhum syura bainahum, mereka memutuskan segala perkara dengan musyawarah. Maka orang selevel Umar bin Khattab sekalipun, ma salaka Umar fajjan qattu ila salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar sudah lewat di suatu lembah, setan akan lewat di lembah yang lain, saking takutnya kepada Sayyidina Umar. Tapi Umar tidak memutuskan 1 Muharram itu dengan kata-kata dia, aku Umar bin Khattab Amirul Mukminin menetapkan ini momen tahun namanya hijrah. Tidak. Tapi dia tetap wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Sayyidina wa maulana sayyidul ammalin wal akhirin, sayyidus saqalain al jin wal ins. Nabi SAW pun disuruh Allah bermusyawarah. Maka kita pun juga memutuskan segala perkara kita dengan cara bermusyawarah. Poin yang ketiga, hijrah bukanlah Nabi Bismillahirrahmanirrahim wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah, langkahkan kaki kanan, apa yang terjadi terjadilah. Tak begitu. Tapi luar biasa matangnya. Dari mulai hari Kamis malam Jumat, Nabi pergi ke Jabal Sur. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin baru bertolak. Lalu kemudian selama berada di Jabal Sur ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, yang tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh kafir musyrik. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengantarkan makanan ke atas Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, yang membawa berita Abdullah. Lalu kemudian ada yang pura-pura mengembala kambing
bin Fuhairah, yang menjadi guide penunjuk jalan. Padahal bisa saja Nabi minta, ya Jibril turunkan tunjukkan jalan. Allah bisa saja inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tapi waktu itu dipakai ada penunjuk jalan non muslim namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini menunjukkan bahwa hijrah mesti dengan strategi. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan sistem yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan sistem manajerial yang baik. Maka kita juga tidak cukup hanya sekedar nostalgia masa lalu. Kita mesti menatap masa depannya dengan manajemen manajerial yang baik. Kalau tidak hancur kita ke depan. Belajar dari momen hijrah. Poin yang keempat adalah menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Sulit, berat, ancaman resikonya mati dicincang-cincang, letakkan saudara kita Ali bin Abi Thalib. Menemani ke atas sahabat dekat. Semua sudah ada. Kullun ya'malu ala syakilati. Semua sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Maka kalau tempatkan ini, insya Allah selamat. Kalau mau menempatkan yang paling berat, paling sulit, resikonya mati, itu saudara. Tapi kalau hanya menemani, itu sahabat, kawan. Jangan dibalik. Yang sulit-sulit kasih ke kawan. Yang ringan-ringan kasih ke saudara. Ini tak betul. Maka pelajaran hijrah ini juga luar biasa. Dan Nabi tidak disambut dengan tola al-badru alaina di kota Madinah itu, di Kuba, di Madinah itu tanpa sebab. Itu sudah persiapan matang 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Pada haji, musim haji, datanglah nuqaba, utusan-utusan orang-orang penting dari kota Madinah untuk mempersiapkan. Nah, ini semua the right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Menempatkan orang di tempat yang tepat. Momen yang terakhir adalah setelah Nabi hijrah, sampailah dia 8 hari 8 malam, berangkat hari Senin sampai hari Senin, lahir hari Senin, meninggal hari Senin, berangkat hari Senin, sampai pun hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berdiri satu masjid, Masjid Quba. Hari Jumat bertolak dia dari Quba menuju kota Madinah, yang pertama dibangun juga masjid. Yang ditinggalkan Masjidil Haram, diganti dengan 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Bagaimana kita memperbanyak masjid? Masjid bukan sebagai tempat ritual ibadah, masjid sebagai lembaga pendidikan. Al-Jamiatul Wasliyah konsen di bidang pendidikan. Mari kita perbanyak tempat-tempat manusia bersimpuh sujud kepada Allah dengan melunakkan hatinya. Saya masih teringat ketika bertemu dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Tariqat Syaziliyah dari Suriah yang lari ke Turki mendapatkan suaka politik. Dia bercerita tentang gurunya Syekh Badruddin Al-Hasani. Kata dia, Syekh kami berpesan dan dia bisa melawan sekularisme dengan mendirikan 5.000 sekolah. 5,000 madrasah. Maka pesan dia, hai Abdul Somad, waktu itu saya bersama Ustaz Zulhendri Rais di kamar hotel, bertiga kami, kalian kata dia dirikan sekolah. Al-Jamiatul Wasliyah akan tetap jaya kalau kita kembali kepada prinsip yang dijalankan oleh tuan-tuan guru kita dulu, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Syekh Ismail Banda, Syekh Abdurrahman Syihab, Syekh Muhammad Yunus, yaitu memperbanyak lembaga pendidikan. Kita cerdaskan umat ini. Kita perbanyak lembaga tahfiz Quran. Kita kembalikan lagi membaca kitab kuning macam dulu kita membaca Matan Al-Ajurumiyah, membaca Al-Kawakibud Duriyah Al-Imriti, membaca Alfiyah Ibn Malik. Setelah mereka punya bahan, punya kunci untuk masuk akses, baru mereka masuk ke Al-Husunul Hamidiyah. Baca lagi Ad-Dasuqi Syarah Ummil Barahin. Lalu kemudian buka lagi Bulughul Maram, buka lagi Subulus Salam, buka lagi Jalalain, buka lagi Tafsir Sawi. Kita lahirkan para ulama-ulama supaya selamatlah umat ini di masa akan datang. Kita buatkan relnya, kita buatkan lokomotifnya. Masalah pilotnya, supirnya berganti tak apa-apa. Masinis boleh berganti dengan kaderisasi yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat tahun baru Hijrah 1443 Hijrah kepada seluruh para asatidz, para tuan-tuan guru yang tergabung dalam Al-Jam'iyatul Wasliyah, kepada seluruh jamaah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.